爱多嘴，别怪老夫。如今血翼凤凰，这孩子是我思虑不周了。是偏将，尚于此间，林清宫已去世，分之聊表寸心，莫劳神伤身。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-128. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 127. Kemarin, baik Xinglong maupun Shushan telah menerapkan apa yang Sinan ajarkan selama 3 bulan ini. Terutama Shushan yang dirinya anggap sangatlah berbakat. Namun dia selalu berpikir kalau kemampuannya hanya sampai segini saja, yang mengakibatkan dia terus terjebak dalam pikirannya sendiri. Alhasil berkat apa yang Sinan katakan telah menyadarkan Shushan mengenai bakat besar yang dia miliki. Alhasil Xinglong dan juga Shushan pun mampu memberikan tekanan yang mudah kepada Mu Zhenye. Sampai-sampai dia itu ketakutan dan mengakui kekalahannya. Dengan begini kelompok Sinan telah menjadi pemenangnya. Setelah dari sana, Sinan dibawa untuk menemui pemimpin dari Kemponik bernama Zhao Bihua. Ia ternyata tahu kalau di hadapannya adalah Sinan, sebab token yang dia gunakan merupakan pemberian dari Xinglong. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Zhao Bihua paham betul keinginan Sinan untuk balas dendam. Namun dan kekuatan dia dan juga Sinan saat ini, maka melawan Gunung Wendao bukanlah perkara yang mudah. Tapi jika mereka memiliki bantuan dari negara kuno Fengtian, maka ada peluang bagi mereka untuk dapat menang. Ia menyarankan Sinan untuk mengambil kesempatan ini. Selama Zhao Bihua di sini, dirinya juga akan membantunya. Sinan paham dengan tujuannya, jadi dia itu tidak akan mengecewakan Zhao Bihua. Di sini ia pun memberikan tetesan terakhir dari darah Phoenix. Ini juga merupakan hadiah yang Xinglong tinggalkan untuknya. Hal tersebut benar-benar membuat Sinan senang, sebab sebelumnya Tetua Su menyumbangkan esensi darah dari camp harimau putihnya. Sampai-sampai menyinggung Tetua Wang karena Kemponik sudah tidak memiliki esensi darah lagi. Namun kini Sinan justru menerima esensi tersebut. Ia pun penasaran apa yang telah terjadi sebenarnya. Padernya Zhao Bihua pun memberitahu tentang rahasianya, di mana dia pun memberikan sesuatu kepada Sinan, yang mana esensi Phoenix yang dirinya miliki kini hanya tinggal tulang belulang saja. Hal yang sama juga terjadi kepada Suanu. Mereka seakan-akan sudah kehilangan tubuh fisiknya dan hanya meninggalkan jiwa yang tidak begitu banyak. Kedua kekuatan ini tidur di dalam dirinya, sedangkan Suanu tidur di dalam diri Jenderal Ling. Berhubung asal-usulnya sudah hilang, mengakibatkan roh Phoenix menjadi lemah seiring berjalannya waktu. Zhao Bihua berharap dirinya bisa menemukan cara untuk membantu Sinan sebelum waktunya habis. Sinan tidak ingin dirinya berjuang sendirian dan akan mencoba untuk membantunya. Padernya Sinan pun mulai melakukan pengobatan pada diri Zhao Bihua, sebab roh Phoenix ada pada dirinya. Perlahan namun pasti usaha Sinan berjalan dengan lancar karena Zhao Bihua merasakan bangkitnya darah roh Phoenix. Zhao Bihua tidak menduga dengan apa yang Sinan lakukan. Hanya saja proses tersebut telah membuat Sinan sangat kelelahan. Untung saja Zhao Bihua segera menyelamatkannya dan membiarkan Sinan untuk beristirahat dulu. Ia pun membawa Sinan ke kamarnya dan mulai membayangkan andai saja Sang Jenderal kembali bangkit, maka Sinan akan menjadi kekuatan yang begitu besar bagi negara kuno Fengtian. Xiao berpindah ke Gunung Wendao, di mana ketua di sana menjadi sangat kesal. Sebab dalam 3 bulan ini, 4 negara sudah bersatu untuk bisa membantu menemukan jejak Sinan.
Namun mereka tidaklah kunjung dapat menemukan keberadaannya. Dia yang kesal pun meminta para tetua untuk kembali melakukan pencarian. Bahkan dia meminta untuk meningkatkan hal ini sampai 10 kali lipat. Karena dalam gitulah dia yakin Sinan dapat ditemukan. Namun permintaan itu sangatlah tidak masuk akal bagi para tetua. Walaupun begitu, para tetua mau tidak mau harus melakukan hal tersebut. Sinan berpindah ke tanah suci Singlong di mana Qiansu telah menulis sesuatu. Sepertinya kondisi Qiansu sedang tidak baik-baik saja. Sesaat kemudian adiknya pun datang untuk membawakan sebuah surat yang dirinya yakini dikirim oleh Sinan. Melihat hal itu membuat Qiansu senang. Dia segera membuka larangan pada kantong ini yang ternyata berisikan begitu banyak batu sumber. Selain itu ada 2 catatan yang Sinan kirimkan. Xiaolong sendiri sangatlah senang dengan pemberian Sinan itu. Hal yang sama juga dirasakan oleh Qiansu sebab dia menerima surat dari Sinan yang mengungkapkan kerinduannya. Selain itu, Sinan juga menceritakan mengenai petualangan yang telah dia lewati pada tempat ini. Ia sudah menghadapi begitu banyak monster dan juga bertemu dengan Rong Menzong. Namun perjalanan Sinan masihlah belum usai karena dia harus menemukan yang lainnya. Sinan meminta Qiansu untuk tidak terlalu memikirkan dirinya dan berharap dia bisa menjaga kondisinya dengan baik. 是偏将，上于此间，林清宫已去世，分之辽表寸心，莫劳神伤身。 Selama Qiansu membaca surat tersebut, terlihat kalau teman-temannya itu sedang memperhatikannya. Karena mereka penasaran mengapa Qiansu senyum-senyum sendiri. Qiansu pun menanyakan apakah tugas yang dirinya berikan telah mereka selesaikan. Karena jika tidak, dia akan menghukum mereka. Alhasil, Xiaolong bersama yang lainnya pun pergi karena tugas mereka masihlah belum selesai. Namun sebelum itu, Qiansu menenangkan mereka karena batu-batu ini harus mereka bawa agar bisa membantu latihan mereka. Tentu saja hal tersebut membuat Xiaolong bersama yang lainnya menjadi senang. Sinan berpindah ke sebuah tempat yang mana murid ini memberikan laporan kepada tuannya kalau pangeran kelima sudah dirinya atasi, jadi sudah tidak ada lagi yang mengganggu mereka di perjamuan malam nanti. Bahkan pangeran ketujuh juga sudah siap untuk hadir. Kini mereka hanya tinggal menunggu keputusan dari tuannya saja. Setelah menyetujui hal itu, rencana pun mulai mereka jalankan. Sinan berpindah ke Sinan yang tengah bersama dengan pangeran ketujuh. Ia terlihat kesal karena suasana kota menjadi sepi sebab mereka tengah melakukan perjamuan. Jadi orang-orang pun diminta untuk tidak mengganggu. Padahal itu bisa saja membuat para warga menjadi tidak nyaman. Sinan meminta pangeran ketujuh untuk berhati-hati. Hanya saja ia tidak begitu takut sebab perjamuan Hongmen akan segera dimulai. Jadi tidak mungkin kakaknya berani melakukan penyerangan kepadanya. Tapi sesaat kemudian ada serangan yang tertuju kepadanya. Untung saja Sinan dapat menahannya. Sesaat kemudian para penjaga segera berkumpul untuk dapat melindungi pangeran ketujuh. Setelah dari sana, pangeran ketujuh pun ingin membawa Sinan ke sebuah tempat. Ia juga membahas mengenai kehebatan Sinan dalam menghadapi para iblis. Pada akhirnya mereka pun bertemu juga dengan Putri Agung Huan. Karena ini hanyalah perjamuan selamat datang, jadi Putri Agung meminta Sinan untuk tidak terlalu tegang. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.